Di dalam pertimbangan di persidangan tadi tidak dijelaskan bahwa kepemilikan sah UD Bintang Berlian tidak secara objektif diuraikan, dan malah majelis hakim yang diketuai saudara Simon Sitorus menyatakan bahwa UD Bintang Berlian itu adalah seolah-olah satu badan hukum antara PT KSP pihak pengadu dengan UD Bintang Berlian. Padahal murni itu miliknya terdakwa Chen Xiong. Jadi sangat kami sesalkan itu. Untuk banding, kami masih pikir-pikir dengan keluarga terdakwa dalam beberapa hari ini. Sedikit tambahan bahwa tadi majelis hakim sampaikan terdakwa merupakan karyawan dari PT KSP. Nah, itu sama sekali tidak mempertimbangkan poin-poin pembelaan kami yang menyatakan bahwa terdakwa bukan sama sekali karyawan dari PT KSP, karena terdakwa ini punya usaha sendiri namanya UD Bintang Berlian yang kemudian tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim tadi. Itu yang sangat kita sayangkan. Yang kemudian juga kalaulah memang terdakwa ini adalah karyawan dari PT KSP, kenapa hak-hak ketenagakerjaan yang lainnya tidak ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan misalnya, itu juga tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi kami berpikir bahwa majelis hakim tidak melihat perkara ini secara umum, secara luas terkait dengan permasalahan yang sebenarnya. Itu yang akan menjadi poin-poin terkait apa yang akan kami masukkan nanti ke dalam upaya hukum kami ke depannya. Ini kan ada yang menampung besi, apa itu kenapa nggak dikaitkan sama? Ya, itu juga menjadi dasar yang kami sesalkan, bahwa klien kami dituntut bahwa mencuri besi, tetapi klien kami menjual besi ini kepada seseorang. Nah, orang itu tidak ikut dilibatkan. Yang kami tahu dengar informasinya bahwa telah terjadi perdamaian antara William dengan PT dengan Acio melalui Hendrian. Jadi itu yang kami sesalkan gitu. Kenapa penjualnya bisa kena tapi pembelinya tidak? Itu yang kita sangat-sangat. Pengaduan tanggal 7 Agustus di Polres Pelabuhan Belawan. Ini untuk pertimbangan bagi masyarakat Indonesia. Kami ulangi, bagi masyarakat Indonesia. Kami bukan mengatakan kebenaran sendiri, tapi ini tolong masyarakat Indonesia mengkaji. Pengaduan tanggal 7 Agustus di Polres Pelabuhan Belawan. Dari mana kita tahu? Dari undangan untuk klarifikasi 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus terbit surat perintah penyelidikan tanpa disposisi Kapolres Pelabuhan Belawan. Itu pelanggaran kepada Perkap nomor 6 tahun 2019. Lalu selanjutnya 18 Agustus sudah penyidikan. Dari tanggal 7 ke 18 Agustus penyidikan. Ini ada apa ini? Mungkin penyidikan tercepat. Nampak kita lihat berkasnya dari tempos delikti penyidikan. Kemudian karena ditangkap tanggal 31 Agustus, kita pra-peradilkan 14 September. 16 Oktober di pengadilan ini Prapit yang ditangani oleh majelis tunggal, yang ditangani hakim tunggal Pak Hendrawan Nenggolan, dengan putusan Prapit bahwa penetapan tersangka, seluruh penetapan tersangka yang berkaitan penetapan tersangka, yaitu SPDP, kemudian SP Sidik, dan surat keputusan setelah penetapan dianggap tidak sah. Oke? Ternyata tanggal 19 Oktober, 2 hari setelah dia bebas dari Prapit, oleh penyidik Polres Pelabuhan Belawan memanggil terdakwa ini dengan penambahan 2 pasal dari 378 ditambahkan 2 pasal 372 dan 64 KUHP. Ini menunjukkan dari awal tidak ada konseling atau naiknya status dari hasil penyelidikan ke penyidikan, mungkin diduga tidak memenuhi persyaratan.
tanggal 17 Februari terdakwa ditangkap di Medan. Kita lihat dari dasar penangkapan ditetapkan penetapan tersangka tanggal 16 Februari. 16 Februari dengan di dalam penangkapan itu merujuk SP Sidik yang lama dan SP Sidik baru yang sudah dinyatakan, SP Sidik lama, SP Sidik baru yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Hakim Prapit. Itu tanggal. Dan itu sangat melukai hukum itu sendiri. Masih digunakan surat perintah penyidikan, surat SPDP yang sudah dinyatakan Prapit tidak sah, dan itu nampak di berkas perkara. Di berkas perkara. Juga tanggal 18 ditahan, tanggal 22 langsung P21, udah P22 ke Kejaksaan Negeri Cabang di Labuan Deli. Artinya 3 hari proses P16 langsung P21. Apakah seluruh perkara di negara ini seperti ini? Untuk ada keadilan, apa seperti ini? Pertanyaannya itu, apakah seluruh perkara yang dilayani seperti ini? Atau ada yang diskriminatif? Oke. Dakwaan ada 4 pasal, 378, 374, 372, 664. Dakwaan. Kita pledoi segala macam, tuntutan hanya 374, 664, 374, dan putusan hari ini juga diputus 374 untuk 664 KUHP. Saya kira demikian garis besarnya urut-urutan dari penyidikan, penyelidikan, dakwaan, pledoi, replik, duplik, dan tuntutan. Kami kira demikian. Mohon penekanannya, SP Sidik yang sudah dinyatakan Prapit tidak sah dan SPDP masih dipergunakan dalam proses penyidikan setelah Prapit, proses dakwaan, proses persidangan, dan putusan ini. Kami kira demikian, mohon atensi dan perhatian itu. Terima kasih.